Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nafila Rahma. Kali ini kita akan membahas materi tentang konsep redoks dengan biloks ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara penentuan bilangan oksidasi pada suatu senyawa ataupun ion. Nah, untuk kali ini kita akan fokus dalam menentukan suatu reaksi itu termasuk oksidasi atau reduksi. Oke, mari kita bahas. Jadi di sini kalian sudah lihat ya pengertian dari masing-masing reaksi oksidasi maupun reduksi. Oke, untuk reaksi oksidasi, kita bisa mengatakan bahwa suatu reaksi merupakan reaksi oksidasi apabila mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau biloks. Jadi ingat, oksidasi itu terjadi ketika suatu reaksi mengalami kenaikan biloks. Contohnya, Na menjadi Na plus elektron. Nah, di sini biloks dari Na yang merupakan atom netral yaitu 0 dan Na plus yaitu ion, maka biloksnya sama dengan plus 1, maka di sini terjadi perubahan bilangan oksidasi atau biloks dari 0 menjadi plus 1 ya. Maka kita bisa sebut bahwa reaksi Na menjadi Na plus merupakan reaksi oksidasi. Oke, begitupun untuk contoh berikutnya, yaitu Ca menjadi Ca2 plus 2 elektron. Nah, di sini terlihat bahwa Ca yang merupakan atom netral memiliki biloks sama dengan 0, sedangkan Ca2 plus yang merupakan ion, maka biloksnya adalah plus 2 sesuai dengan muatannya. Sehingga di sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi atau biloks dari 0 menjadi plus 2. Kemudian bagaimana tentang reaksi reduksi? Reaksi dikatakan sebagai reduksi apabila mengalami penurunan biloks atau bilangan oksidasi. Contohnya, setengah Cl2 plus elektron menjadi Cl minus. Seperti yang terlihat bahwa Cl2 merupakan suatu atom netral yang memiliki biloks 0, sedangkan Cl minus merupakan ion yang mana biloksnya yaitu minus 1. Kenapa minus 1? Karena sesuai dengan muatannya yaitu minus. Di sini, dari 0 menjadi minus 1 terjadi penurunan biloks, sehingga reaksi Cl2 plus elektron menjadi Cl minus merupakan reaksi reduksi. Pun untuk contoh berikutnya, setengah O2 plus 2 elektron menjadi O2 minus. O2 merupakan molekul yang mana semua molekul memiliki bilangan oksidasi yaitu 0, sedangkan O2 minus yang mana merupakan ion dengan muatan 2 minus sehingga biloksnya sama dengan minus 2. Sehingga dari 0 menjadi minus 2 terjadi penurunan bilangan oksidasi sehingga reaksi setengah O2 plus 2 elektron menjadi O2 minus merupakan reaksi reduksi. Jadi intinya di sini oksidasi terjadi apabila ada kenaikan biloks, sedangkan reduksi terjadi apabila ada penurunan biloks ya. Tolong diingat definisi dari masing-masing reaksi tersebut. Nah, setelah kita bisa menentukan suatu reaksi termasuk oksidasi atau reduksi, kita juga bisa menentukan manakah yang dimaksud dengan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Jadi, suatu zat dikatakan sebagai oksidator ketika zat tersebut merupakan zat pengoksidasi atau zat yang mengalami reduksi. Jadi, oksidator, zat pengoksidasi, merupakan zat yang mengalami reaksi reduksi. Sedangkan reduktor adalah zat pereduksi yang mana merupakan zat yang mengalami oksidasi. Jadi jangan sampai kebalik ya. Oksidator itu mengalami reduksi, reduktor itu mengalami oksidasi. Sedangkan hasil oksidasi adalah produk ya. Kalau yang namanya produk berarti zat yang berada di kanan panah. Hasil oksidasi adalah produk hasil reaksi oksidasi, sedangkan hasil reduksi adalah produk hasil reaksi reduksi. Oke, langsung kita ke contoh reaksi lengkapnya. Jadi di sini tentukan manakah yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi dengan biloks. Jadi untuk reaksi yang pertama, yaitu N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Langkah yang pertama tentunya kita tentukan biloks atau bilangan oksidasi dari masing-masing atomnya. Di sini N2 merupakan suatu molekul yang memiliki biloks sama dengan 0. Kemudian H2 juga sama, merupakan suatu molekul yang mana setiap molekul itu biloksnya sama dengan 0. Kemudian di sini kita tentukan biloks N dan juga biloks H, yang mana biloks H itu plus 1, biloks N itu minus 3.
kok bisa dapat minus 3 dari mana? Coba kalian tonton video sebelumnya tentang penentuan bilox. Oke. Jadi di sini ketika kita sudah menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing atom tersebut, kita baru bisa menentukan manakah yang mengalami reaksi oksidasi dan mana yang mengalami reaksi reduksi. Kita analisis mana atom yang mengalami kenaikan bilox, mana atom yang mengalami penurunan bilox. Ternyata setelah dianalisis, terjadi kenaikan bilox pada atom H dan terjadi penurunan bilox pada atom N, yaitu dari 0 menjadi minus 3 untuk penurunan biloxnya, dan untuk 0 menjadi plus 1 terjadi kenaikan bilox. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa atom N di sini mengalami reaksi reduksi karena terjadi penurunan bilox dari 0 menjadi minus 3. Sedangkan atom H mengalami reaksi oksidasi karena mengalami kenaikan bilox dari 0 menjadi plus 1. Ya. Jadi inti dari penentuan reaksi oksidasi reduksi itu dari biloxnya. Ketika kita sudah menentukan bilox masing-masing atom, kemudian kita analisis mana yang mengalami kenaikan, mana yang mengalami penurunan, disitulah kita bisa menentukan reduksi atau oksidasi. Contoh berikutnya yaitu yang kedua, di sini ada atom Ni bereaksi dengan HCl menjadi NiCl2 dan H2. Nah, kita tentukan bilox masing-masing atomnya dulu. Di sini bilox Ni yang merupakan atom netral yaitu 0, kemudian ada HCl, ini merupakan senyawa, kita tentukan masing-masing atomnya, untuk H yaitu plus 1, untuk Cl yaitu minus 1, kemudian NiCl2, Cl2 di sini masing-masingnya punya bilangan oksidasi minus 1, dan Ni memiliki bilangan oksidasi plus 2, kemudian untuk H2 di sini biloxnya yang merupakan suatu molekul sama dengan 0. Setelah kita tentukan bilox masing-masing atom, kita analisis mana yang mengalami kenaikan bilox, mana yang mengalami penurunan bilox. Ternyata atom Ni mengalami kenaikan bilox yaitu dari 0 menjadi plus 2, sehingga Ni mengalami oksidasi. Sedangkan di sini atom H atau hidrogen mengalami penurunan bilox yaitu dari plus 1 menjadi 0, sehingga atom H mengalami reaksi reduksi. Nah, setelah kita bisa menentukan reaksi oksidasi maupun reduksi dalam suatu reaksi kimia, kita juga bisa menentukan zat yang merupakan oksidator maupun reduktor. Nah, di sini dari reaksi 1 dan 2, tentukan manakah yang menjadi oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Oke, untuk reaksi yang pertama yaitu N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Oksidator, ingat, oksidator itu yang mengalami reduksi. Jadi oksidator maupun reduktor itu adalah zat-zat reaktan ya. Zat-zat reaktan, zat yang ada di sebelah kiri panah. Jadi oksidator adalah reaktan yang mengalami reduksi, reduktor adalah reaktan yang mengalami oksidasi. Jadi mana? Oksidator itu yang mengalami reduksi. Sehingga di sini reaktan yang mengalami reduksi adalah N2. Jadi N2 di sini merupakan oksidator. Kemudian untuk reduktornya itu yang mengalami oksidasi di sini adalah H2. Sedangkan hasil oksidasi adalah produk yang mengalami oksidasi yaitu ada NH3 dan hasil reduksinya juga sama ternyata NH3. Kemudian untuk reaksi yang kedua teman-teman ada Ni plus HCl menjadi NiCl2 plus H2. Nah, di sini oksidator ingat adalah reaktan yang mengalami reduksi. Jadi yang mengalami reduksi adalah HCl. Jadi di sini HCl merupakan oksidator. Sedangkan reduktor adalah reaktan yang mengalami oksidasi. Mana yang mengalami oksidasi? Ternyata yang mengalami oksidasi adalah Ni. Ya. Kemudian hasil oksidasi itu pasangannya yaitu oksidasi di sini ada NiCl2, sedangkan untuk hasil reduksinya yaitu H2. Ya, sampai sini semoga bisa dipahami. Langsung kita latihan soal. Oke, jika kalian sudah mencoba menjawab soal tersebut, bisa kalian tulis di komentar supaya saya tahu apakah kalian sudah paham atau belum, gitu ya. Nah, baik untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.